menikah akhirnya. Ini kan sebuah pernikahan yang memang ditunggu. Untuk mencapai tahap ini, jadi kalau dari saya sendiri ya cukup enjoy lah. Emang ini juga yang diharapkan. Udah waktunya sih. Kalau buat saya memang sudah waktu. Kabar pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin di hari Jumat ini ternyata bukan sekedar isapan jempol semata. Setelah pasangan yang terlibat cinlok di lokasi syuting sinetron Cinta Yasmin itu mengumumkan secara terbuka pernikahan mereka di laman sosial mereka masing-masing kemarin. Cinta dirimu lengkapi. Marry Me, tulis Manda dan Kenny kompak. Sebelumnya, Manda yang berusia 25 tahun dan Kenny 33 tahun juga sudah lebih dulu mengunggah sesi foto dan video pre-wedding mereka yang membuat publik kian heboh. Keduanya terlihat mempesona dalam balutan gaun putih dan tuxedo pernikahan berwarna monokrom. Behind the scene pemotretan pre-wedding juga menambah baper para netizen hingga undangan pernikahan yang mereka bagikan di sosial media. Lalu, apa kata Sony Mukhlison terkait busana putih dan indah hingga jas hitam yang mempesona hingga dipakai Amanda dan Kenny? Seperti apa penelusuran tim Silet ke lokasi? Seperti calon pengantin lainnya, mendekati hari pernikahannya, Amanda Manopo yang sosoknya begitu fenomenal saat memerankan sosok Andin dalam sinetron Ikatan Cinta juga mendapat kejutan bridal shower dari sahabat-sahabatnya. Manda pun terlihat begitu happy dan sumringah. Sementara netizen justru menyoroti cincin yang melingkar di jari manis Manda. Netizen pun dibuat syok oleh harga cincin mungil bertahta berlian itu yang harganya ditaksir mencapai Sih berkesan sih. Sempat bermain dalam satu judul sinetron Cinta Yasmin, Amanda dan Kenny yang terlibat cinta lokasi, dan dipastikan pula Amanda terpesona oleh sosok Kenny Austin yang saat itu memerankan tokoh Romeo. Dan salah satu pesona Kenny Austin yang sempat diliput oleh tim Silet adalah saat aktor berdarah Tionghoa kelahiran 16 April 1992 ini tengah nge-gym. Kini Kenny siap memulai babak baru dalam kehidupannya, yaitu mengarungi bahtera rumah tangga bersama wanita pujaannya, Amanda Manopo,
yang sudah lebih dulu dinikahinya di sinetron Cinta Yasmin. Terima nikahnya Yasmin Adriana binti Yoga Jatmiko. Beralih dari kebahagiaan Amanda Manopo dan Kenny Austin yang akan menikah petang nanti, selanjutnya berbanding terbalik. Heboh Amar Zoni kembali terseret dalam kasus kelam untuk keempat kalinya. Ya, seolah tak kapok-kapok, belum lagi tuntas menjalani hukuman 4 tahun penjara terkait kasus narkoba yang menjeratnya pada Desember 2023 lalu. Kini mantan suami Iris Bella itu dihadapkan pada ancaman hukuman penjara yang jauh lebih berat lagi. Pasalnya, Amar diduga terlibat dalam peredaran narkoba di Rutan Salemba dengan barang bukti sabu-sabu, ekstasi, dan ganja liquid. Terkait kasus terbarunya itu, Rabu kemarin Amar Zoni dan 5 tersangka lainnya akhirnya diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut. Dalam penyerahan itu, Amar Zoni yang terlihat kembali kuyu, memakai kaos oblong putih dan celana pendek, serta dengan tangan di borgol. Ya kalau mengedarkan atau tidak, nanti kita sama-sama mendengar surat dakwaan seperti apa, karena konstruksi perbuatan melawan hukumnya dari si MAA alias si AZ ini akan sama-sama kita dengar di konstruksi dakwaan yang akan dibacakan oleh penuntut umum setelah nanti dilimpahkan ke PN Jakarta Pusat. Kronologi, kemudian peran masing-masing itu ada di surat dakwaan. Ya, kita sama-sama mendengar nanti. Gerak-gerik mencurigakan ya tentunya teman-teman dari keamanan dalam lapas itu juga dan bukan juga mengetahui ya, karena itu warga binaannya pasti mengetahui ada hal yang tidak baik itu pasti. Beralih dari kebahagiaan Amanda Manopo dan Kenny Austin yang akan menikah petang nanti, selanjutnya berbanding terbalik. Heboh Amar Zoni kembali terseret dalam kasus kelam untuk keempat kalinya. Ya, seolah tak kapok-kapok, belum lagi tuntas menjalani hukuman 4 tahun penjara terkait kasus narkoba yang menjeratnya pada Desember 2023 lalu. Kini mantan suami Iris Bella itu dihadapkan pada ancaman hukuman penjara yang jauh lebih berat lagi. Pasalnya, Amar diduga terlibat dalam peredaran narkoba di Rutan Salemba dengan barang bukti sabu-sabu, ekstasi, dan ganja liquid. Terkait kasus terbarunya itu, Rabu kemarin Amar Zoni dan 5 tersangka lainnya akhirnya diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut. Dalam penyerahan itu, Amar Zoni yang terlihat kembali kuyu, memakai kaos oblong putih dan celana pendek, serta dengan tangan di borgol.
kalau mengedarkan atau tidak, nanti kita sama-sama mendengar surat dakwaan seperti apa, karena konstruksi perbuatan melawan hukumnya dari si MAA alias si AZ ini akan sama-sama kita dengar di konstruksi dakwaan yang akan dibacakan oleh penuntut umum setelah nanti dilimpahkan ke PN Jakarta Pusat. Kronologi, kemudian peran masing-masing itu ada di surat dakwaan, ya. Kita sama-sama mendengar nanti. Gerak-gerik mencurigakan ya tentunya teman-teman dari keamanan dalam lapas itu juga dan bukan juga mengetahui ya, karena itu warga binaannya pasti mengetahui ada hal yang tidak baik, itu pasti ada lah. Ketikanya ada itu tadi, ada ibu, ada instansi, ada duit ganja. Secara ini mungkin bisa saya simpulkan sebagai pengepul ya, tapi penangkapan itu sangat kita sayangkan juga itu. Kalau kita lihat ya informasi yang kita dapat yang menjenguk dia pada waktu di kejaksaan itu ya pastilah stres ya. Karena kenapa? Karena kan ya ibaratnya ya persoalan ini kan udah berulang-ulang berlanjut ke ke persidangan udah jelas pasti kan kalau udah tahap 2 berarti 14 hari kemudian kan harus disidangkan. Otomatis ya ini kan ya akan menimbulkan lagi perkara baru. Ancaman hukuman berat pun menghantui Amar yang harusnya bebas bulan Desember mendatang terkait kasus narkoba sebelumnya yang mendudukan dia hanya sebagai pemakai. Kini sebagai pengedar, ayah 2 anak ini terancam hukuman berlapis dan penambahan masa hukuman, mulai dari 20 tahun penjara hingga ancaman seumur hidup hingga hukuman mati. Lalu apa kata Ustadz Dery yang sebelumnya sempat bertemu Amar di dalam lapas dan mengaku lebih mendalami agama dan menyesal sampai menangis? Benarkah Ustadz Dery sampai mengecam keras? Dari ketentuannya dia harus menjalani tambahan hukuman yang dia akan dakwakan ya. Ancamannya yang satu minimal 5 tahun, yang satu minimal 6 tahun, maksimalnya 20 tahun, seumur hidup atau mati. Seumur hidup atau mati. Nah, kalau untuk yang jelas itu kan seperti selalu kami bilang bahwa Amar ini bisa cepat keluar, tentu ada SOP yang harus dia patuhi. Ya tidak melakukan pelanggaran berat. Nah ini kan kategori pelanggaran berat, memasukkan barang terlarang ke lapas, ke rutan. Ya otomatis pasti akan ada keberatan kepada Amar, kan perbuatan berulang-ulang. Ya aku speechless, saya kok bisa ngomong karena waktu ketemu itu kan kami ketemunya di masjid. Amar dalam keadaan tenang, dalam keadaan habis dengar tausiah. Terus waktu itu juga minta doa mau keluar Desember, karena aku pikir udah nggak ada masalah kan. Jadi kalau terjatuh ke lubang yang sama 2 kali aja, keledai nggak mau. Keledai tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Keledai ya, kita manusia. Ini 4 kali di lubang yang sama. Wallahu a'lam, nggak tahu. Ikut aja, kita ikut aja aturan yang berlaku. Ya, yang penting Amar kalau nonton video ini istighfar banyak-banyak. Angkat tangan, minta ampun sama Allah. Kembali kepada Allah sekarang juga. Mumpung masih bernafas, itu masih ada kesempatan untuk bertaubat. Berbanding terbalik dengan nasib sang mantan suami yang kian terpuruk dalam kubangan narkoba, keberuntungan justru kian menaungi Iris Bella. Ya, selepas bercerai dari Amar, Ibel kemudian menikah dengan pengusaha Haldi Sabri yang begitu meratukan Ibel dan sangat menyayangi anak-anak sambungnya. Dan baru-baru ini, Ibel beserta Haldi merayakan ulang tahun ke-5 Airumi dengan sangat mewah. Seperti apa pula pesan kecewa dari pihak keluarga Amar yang bahkan tak akan mau menjenguk lagi? Pasti sedih. Nggak ada semua nggak ada keluarga dari Adit juga, dari keluarga Kaibet nggak ada yang mau. Ya pastinya kecewa ya, karena selama ini saya mengira Amar itu adalah korban dari narkoba. Yang mendoakan lo yang terbaik, semoga mendapatkan hidayah
Dan semoga beneran kapok gitu. Tak hanya Amar Zoni yang tak kapok hingga jadi pengedar narkoba di dalam penjara.